Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Pada pagi hari ini kita masih akan membahas materi tentang perkembangan Islam di masa Turki Utsmani. Ada yang masih ingat minggu lalu judulnya kita apa? Ya, tepat sekali. Minggu lalu kita membahas tokoh-tokoh di masa kejayaan Turki Utsmani. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita akan bahas yaitu masa kejayaan dan kemunduran dinasti Turki Utsmani. Yang pertama Ibu akan bahas yaitu masa kemajuan Turki Utsmani. Nah, masa kemajuan Turki Utsmani ini meliputi berbagai bidang. Di antaranya yang pertama yaitu di bidang militer dan politik, yang kedua di bidang keagamaan, yang ketiga di bidang zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta yang keempat di bidang agraria. Sekarang Ibu akan bahasnya satu persatu ya. Yang pertama itu di bidang militer dan politik. Pada masa itu, Turki Utsmani mempunyai pasukan militer darat yang bernama Taujiyah dan Inkişariyah. Nah, kedua pasukan ini merupakan pasukan yang dikirim oleh Turki Syariah untuk melakukan berbagai peperangan dan selalu menang dalam peperangan tersebut. Selain itu, Turki Utsmani juga mempunyai pasukan laut yang tidak kalah kuat dan tangguh. Nah, pasukan ini tuh lantaran kuatnya dapat menguasai Laut Tengah, Laut Hitam, Laut Merah, Laut Arab, dan Teluk Persia. Adapun kekuatan sosial politik yang dimiliki oleh Turki Utsmani yaitu terletak pada dukungan etnis Turki yang sangat setia pada pemerintahannya. Kita lanjut pada bidang yang kedua, yaitu bidang keagamaan. Bangsa Turki ini memiliki semangat keagamaan yang sangat tinggi. Mereka adalah bangsa yang sangat kuat dalam memegang tradisi Islam. Ajaran tasawuf berkembang dengan sangat baik di sana. Bahkan ajaran ini tuh sangat dipegang teguh oleh rakyat jelata hingga para raja. Dan terlanjut pada bidang yang ketiga yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam pemerintahan Turki Utsmani ada menteri khusus yang dibuat untuk mengurusi masalah Islam dan wakaf loh. Apakah ada yang tahu disebut dengan apa? Ya, tepat sekali. Nah, menteri ini tuh disebut sebagai Sheikh al-Islam. Nah, di masa ini pemerintahan berhasil menghimpun harta yang dimiliki oleh umat Islam, mulai dari zakat, wakaf, infak, dan sedekah, semuanya terkelola dengan baik dan disalurkan dengan baik pula. Oleh karena itu, pada masa tersebut Turki Utsmani mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, lanjut pada bidang yang keempat yaitu bidang agraria. Dalam pemerintahan Turki Utsmani ini tanah dimiliki oleh kerajaan. Tidak hanya itu, Turki Utsmani juga memiliki undang-undang khusus yang diatur untuk mengatur tanah kerajaan. Ada yang tahu namanya apa? Ya, nama undang-undangnya. Ya, tepat sekali. Undang-undang ini tuh disebut sebagai Ikta yang membagi tanah menjadi 3 bagian. Ada yang tahu apa-apa saja? Ya, tanah ini tuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tanah timar, ziamet, dan has, yang dikelola oleh orang-orang tertentu yang telah dipilih oleh kerajaan. Undang-undang kepemilikan tanah yang sangat rapi inilah merupakan salah satu bentuk kejayaan yang dimiliki oleh Turki Utsmani pada bidang agraria. Jadi itulah kemajuan atau kejayaan yang pernah dialami oleh Turki Utsmani pada masa itu. Sekarang kita lanjut pada kemunduran Turki Utsmani. Nah, kemunduran Turki Utsmani ini disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya yang pertama yaitu karena luasnya wilayah Turki Utsmani itu sendiri. Yang kedua, karena peperangan semakin menguat. Yang ketiga, munculnya berbagai pemberontakan. Yang keempat, kondisi pemerintahan yang mulai melemah. Yang kelima, penurunan ekonomi. Yang keenam, teknologi yang kurang baik. Dan yang ketujuh, faktor kemanusiaan. Ibu akan jelaskannya satu persatu. Turki Utsmani ini
mengalami kemunduran karena faktor yang pertama, yaitu karena luasnya wilayah Turki Utsmani itu sendiri, sehingga wilayahnya tidak terkontrol dengan baik. Dan tidak hanya itu, timbul pula ketidakadilan serta polusi dan sogokan juga ikut mewarnai kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawah kekuasaannya. Lanjut pada faktor yang kedua, yaitu karena peperangan yang terjadi antara Turki Utsmani dan Eropa semakin menguat, sehingga mengakibatkan Turki Utsmani ini kehilangan segala-galanya. Dan akhirnya penjajah dapat memasuki Istanbul. Lanjut pada faktor yang ketiga, yaitu karena munculnya berbagai pemberontakan. Ada yang tahu siapa saja yang melakukan pemberontakan pada Turki Utsmani? Ya? Oke, baik. Masih ada yang salah ya, tapi ada beberapa juga yang tahu menyebutkannya. Nah, pemberontakan-pemberontakan ini dilakukan oleh berbagai gerakan, seperti gerakan Wahabi yang ada di Arab Saudi, yang kedua kaum Druze di Lebanon dan Suriah, dan kaum Mamluk di Mesir juga ikut terlibat dalam pemberontakan terhadap Turki Utsmani ini. Nah, jadi pemberontakan-pemberontakan inilah yang dapat mengakibatkan kekuasaan Turki Utsmani sedikit demi sedikit melemah. Lanjut pada faktor yang keempat, yaitu karena kondisi pemerintahan yang sudah melemah dan penurunan akhlak. Banyak pejabat-pejabat pemerintahan yang terpuruk akibat suap dan korupsi, serta penguasa yang sudah mulai lemah dalam memimpin. Lanjut pada faktor yang kelima, yaitu keadaan Turki Utsmani ini semakin melemah akibat penurunan ekonomi. Turki Utsmani ini hancur setelah peperangan terus-menerus terjadi, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk membiayai peperangan semakin banyak, sedangkan pemasukannya terus-menerus berkurang. Terlanjut pada faktor yang keenam, yaitu kemajuan kerajaan tidak diimbangi dengan teknologi militer yang baik, hanya mengandalkan kekuatan militernya saja tanpa teknologi dalam persenjataan, yang mengakibatkan Turki Utsmani ini akhirnya kalah dari dunia Eropa. Lanjut pada faktor yang terakhir, yaitu apa? Ya, faktor kemanusiaan. Nah, ketika para raja ini disibukkan oleh berbagai peperangan demi peperangan, maka kesejahteraan masyarakatnya mulai tidak diperhatikan lagi. Kemiskinan pun mulai merajalela dan kejahatan pun terjadi di mana-mana. Jadi itulah materi kita pada pagi hari ini. Apakah ada siswa yang ingin bertanya? Jika kurang jelas, silahkan dipertanyakan. Ya, ajukan tangannya yang ingin bertanya, sebut nama. Silakan. Pertanyaannya bagus sekali ya, terima kasih. Baik, Ibu akan menjawabnya, jadi tolong didengarkan baik-baik ya. Kerajaan Turki Utsmani ini memang kurang berhasil dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Ini dikarenakan Turki Utsmani hanya mengutamakan pengembangan kekuatan dalam bidang militernya saja. Karena memang bangsa ini itu dikenal sebagai bangsa yang berdarah militer. Jadi pendidikan pada masa itu lebih dikonsentrasikan pada pendidikan pelatihan militer saja. Pada masa itu juga madrasah merupakan satu-satunya lembaga pendidikan umum. Dan di dalamnya itu hanya diajarkan tentang pelajaran agama saja. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi di masa itu kurang berkembang. Bagaimana? Apa bisa dipahami? Ya. Apakah ada lagi anak-anak yang ingin bertanya? Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin Ibu cukupkan saja pertemuan kali ini sampai di sini. Kita akan lanjut pada pertemuan minggu depan lagi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.